Halo teman-teman, manusia dan hewan tergolong ke dalam kingdom Animalia. Ciri dari organisme dari kingdom Animalia adalah multiselular dan eukariotik. Multiselular artinya organisme pada kingdom ini tersusun atas banyak sel, dan eukariotik selnya memiliki membran inti. Setiap sel penyusunnya disebut sebagai sel hewan. Artinya, sel penyusun anggota kingdom Animalia seperti manusia dan hewan disebut dengan sel hewan ya. Seperti apa sih struktur dari sel hewan itu? Yuk kita lihat lebih dalam lagi ya. Jadi, setiap sel hewan itu memiliki struktur dan bentuk yang berbeda-beda. Namun pada umumnya struktur sel hewan itu seperti ini nih. Oke, sekarang kita mulai sebutkan ya struktur penyusunnya dari yang paling luar, yaitu membran sel atau membran plasma. Nah teman-teman, membran sel memiliki fungsi untuk melindungi isi sel. Selain itu berperan di dalam transportasi atau mengatur masuk dan keluarnya molekul tertentu. Lalu bagian selanjutnya adalah sitoplasma. Nah, sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat terjadinya metabolisme sel. Sitoplasma tersusun atas sitosol, inklusi sitoplasma, dan juga organel. Nah, organel penyusun sel hewan dibedakan menjadi beberapa macam ya, yaitu yang pertama ada nukleus, di mana organel ini merupakan pusat dari sel hewan yang terdiri dari membran inti, kromatin, dan nukleolus. Fungsi dari organel ini adalah sebagai pengatur seluruh kegiatan sel, serta berperan di dalam pewarisan sifat karena mengandung DNA di dalamnya. Kemudian organel berikutnya ada retikulum endoplasma atau RE, yang terdiri dari RE kasar karena dilekati oleh ribosom, dan RE halus karena tidak dilekati oleh ribosom. Nah, RE kasar memiliki fungsi untuk sintesis protein, sedangkan RE halus berfungsi di dalam sintesis lemak. Yang ketiga ada sitoskeleton, yang terdiri dari mikrotubul, filamen intermediate, dan mikrofilamen. Sitoskeleton bertanggung jawab di dalam memberi bentuk sel serta mengatur pergerakan sel. Selanjutnya ada organel ribosom, terdiri dari ribosom bebas dan ribosom terikat. Ribosom memiliki fungsi di dalam sintesis protein. Lalu ada badan Golgi yang tersusun atas kantung pipih yang disebut sisterna. Memiliki fungsi sebagai tempat menerima, memodifikasi, serta mengirim bahan material di dalam sel seperti protein. Selanjutnya ada lisosom, organel yang hanya terdapat pada sel hewan yang memiliki fungsi utama di dalam pencernaan intraselular. Lalu ada sentrosom, organel ini juga hanya terdapat pada sel hewan ya, terdiri atas sepasang sentriol dan berfungsi di dalam pembelahan sel. Selanjutnya ada mitokondria yang memiliki membran ganda ya teman-teman. Mitokondria ini berfungsi sebagai powerhouse of cell, yaitu penghasil energi di dalam sel. Lalu ada peroksisom, badan mikro yang berfungsi menghasilkan enzim katalase untuk menguraikan senyawa racun, yaitu H2O2 menjadi H2O dan O2. Terakhir adalah vakuola yang berukuran kecil yang memiliki fungsi di dalam penyimpanan. Jadi, begitulah secara umum struktur penyusun suatu sel hewan. Wow, kompleks sekali ya. Nah, ada yang khas nih dari sel hewan, yaitu sel hewan memiliki organel lisosom dan sentrosom yang tidak ditemui di jenis sel lainnya loh.
Oke, jadi ingat ya, sel hewan adalah sel yang menyusun tubuh organisme kingdom Animalia seperti hewan dan juga manusia. Nah, secara umum strukturnya itu terdiri dari membran sel serta sitoplasma yang meliputi sitosol, inklusi sitoplasma serta organel. Organel pada sel hewan terdiri dari Re, ribosom, badan Golgi, mitokondria, sitoskeleton, vakuola, nukleus, peroksisom, dan dua organel lainnya yang hanya terdapat pada sel hewan yaitu sentrosom dan lisosom. Nah, kalau sel hewan memiliki organel yang khas, bagaimana ya dengan sel tumbuhan? Apakah sel tersebut juga memiliki organel yang khas? Menurut kalian, gimana ya?